Hai guys, selamat datang kembali di channel Sesepuh Anime. Video kali ini akan melanjutkan alur cerita manga part 7 dari Magi The Labyrinth of Magic. Usahakan kalian udah nonton alur cerita Magi sebelumnya yang bisa kalian cek di deskripsi. Untuk lebih jelasnya, kita langsung aja ke ceritanya. Alibaba akhirnya telah sadar di rumahnya Yunan. Ruhnya sekarang sudah bergabung kembali dengan tubuhnya. Berkat sihir Yunan, tubuh Alibaba masih terawat dalam keadaan mati suri. Aladin dan Morgiana sebelumnya telah menitipkan tubuh Alibaba pada Yunan. Karena sudah lama tidak makan dan tidak bergerak, tubuh Alibaba menjadi sangat kurus dan lemah. Karena itu, Alibaba akan berlatih di rumah Yunan sampai tubuhnya kembali ke kondisi semula. Sambil berlatih, Yunan menceritakan apa yang telah terjadi pada dunia ini. Saat ini sudah 3 tahun berlalu sejak kematian Alibaba. Sekarang dunia sudah menjadi tempat yang damai dan makmur setelah Sinbad mendirikan aliansi internasional. Aliansi internasional memiliki 4 hukum utama yang harus dipatuhi oleh semua negara di dunia, yaitu 1. Melarang perbudakan, 2. Melarang wajib militer, 3. Pembukaan batas-batas negara, dan 4. Menggunakan satu mata uang internasional. Semenjak berlakunya pelarangan budak, jumlah para pekerja kasar menurun drastis. Karena itu, Sinbad menggunakan revolusi teknologi berdasarkan sistem sihir Magnostat sebagai langkah awal. Wajib militer juga sekarang sudah tidak ada. Jadinya anggaran biaya setiap negara untuk militer sekarang bisa dialokasikan untuk mempercepat revolusi teknologi. Sinbad juga mengadopsi mata uang kertas Kekaisaran Ko agar bisa digunakan di seluruh dunia. Berkat pembukaan batas-batas negara, migrasi penduduk menjadi lebih mudah dan perdagangan menjadi sangat aktif. Sekarang kekuatan sebenarnya menjadi berlandaskan perdagangan dan bukan lagi otoritas negara. Sinbad sekarang telah turun tahta dari statusnya sebagai raja dan menjadi ketua aliansi internasional. 4 raja dari aliansi 7 lautan juga turun tahta dan menjadi direktur aliansi internasional. Karena itu 4 jenderal Sinbad dari kerajaan Sindria terpaksa pulang kampung untuk mengisi tahta yang kosong. Mereka adalah Sharkan, Piste, Spartos, dan Dinahoho. Selain itu, Yunan juga memberitahu hal yang mengagetkan Alibaba, yaitu hilangnya Aladin. Sejak setahun yang lalu, Aladin telah menghilang bersama dengan Morgiana dan Hakuryu. Orang yang menggantikan Hakuryu menjadi kaisar Kekaisaran Ko adalah Kogyoku. Sekarang semua metal vessel yang ada di seluruh dunia dikumpulkan oleh aliansi internasional dan dilindungi undang-undang. Saat ini ada 3 kriminal paling dicari karena telah melakukan pelanggaran besar dengan membawa lari metal vessel yang salah satunya adalah Hakuryu. 2 orang lainnya adalah Yamato Takeruhiko yang menghilang bersama dengan pulau kerajaannya dan Nerva Julius Caloades yang bergabung dengan jaringan teroris di seluruh dunia. Untuk keberadaan Judar sendiri, dia telah meninggalkan Alibaba lebih awal untuk mencari keberadaan Hakuryu. Alibaba juga menceritakan pada Yunan jika Sinbad adalah orang yang terhubung dengan David. David ingin menggunakan kekuatan Secret Palace untuk menghancurkan dunia. Dan kunci untuk masuk ke Secret Palace adalah si Aladin. Alibaba mendapatkan informasi semacam ini dari para penyihir Almatoran saat dia tinggal di dunia roh selama 100 tahun. Setelah Alibaba selesai berlatih dan mengisi energi tubuhnya, dia berniat untuk menemui Sinbad. Yunan memberitahunya bahwa Sinbad ada di kantor pusat perusahaan dagang Sindria di kerajaan Parthivia. Alibaba lalu berpamitan pada Yunan untuk segera memulai perjalanannya. Alibaba berhasil sampai di pelabuhan terdekat milik Kekaisaran Rem. Sesampainya di sana, Alibaba terkejut melihat banyak orang yang berpergian menaiki karpet terbang seperti di negara sihir Magnostat. Mereka juga berkomunikasi jarak jauh menggunakan semacam kerang layaknya telepon yang dinamakan cellphone. Di era ini, untuk berpergian jauh sudah tidak menggunakan kapal biasa, melainkan kapal terbang. Alibaba heran bagaimana bisa benda sebesar itu bisa melayang. Setelah menaiki kapal terbang itu, Alibaba pun sampai di ibu kota kerajaan Parthivia. Alibaba hanya bisa terperangah saat melihat kota yang sangat terang bahkan di malam hari. Alibaba naik lift dan sampai di kantor pusat perusahaan dagang Sindria. Alibaba hanya bisa geleng-geleng kepala setelah melihat dunia yang sudah berubah total hanya dalam 3 tahun. Alibaba masuk ke dalam kantor pusat dan bertemu dengan salah satu pegawai yang bernama Pipirika. Pipirika adalah sekretaris dari manajer Jafar.
Dia berasal dari suku Imucak yang berambut biru. Dulunya Pipirika sempat menjaga Alibaba saat tinggal di kerajaan Sindria. Pipirika lalu menelpon Ja'far untuk memberitahu kedatangan Alibaba. Pipirika mengajak Alibaba menemui Ja'far di ruangannya. Ja'far kaget melihat Alibaba yang ternyata masih hidup. Ja'far lalu membawa Alibaba ke puncak gedung yang menjadi ruangan Sinbad. Sinbad juga kaget saat melihat Alibaba rupanya masih hidup. Alibaba memastikan apakah orang yang di hadapannya adalah Sinbad atau David. Sinbad mengkonfirmasi bahwa dirinya adalah Sinbad dari dulu. Sinbad heran bagaimana Alibaba bisa tahu mengenai rahasianya. Alibaba mengetahui hal ini dari dunia lain di mana roh-roh dari era Almatoran berkumpul. Karena itu mereka bisa tahu jika Dewa Hitam dan David telah bersatu dan melahirkan sesosok Sinbad. Dulu Sinbad pernah membangun negeri, tapi negeri itu malah dihancurkan tentara kerajaan Partevia. Sinbad lalu mengambil roh hitam orang-orang yang menjadi korban pembantaian itu. Sinbad sering mendengar suara di dalam pikirannya. Awalnya dia berpikir itu hanya ilusi orang-orang yang ingin balas dendam. Tapi setelah melihat masa lalu Almatoran yang diperlihatkan Aladin, Sinbad sadar jika suara itu berasal dari David yang ada di dalam dirinya. Walaupun begitu, Sinbad menyatakan jika dia masih seperti dulu. Orang yang bertujuan untuk menciptakan dunia tanpa perang dan kemiskinan. Alibaba merasa senang jika Sinbad masih menjadi orang yang baik seperti dulu. Dia menanyakan keberadaan Aladin, tapi Sinbad tidak tahu. Sinbad juga tidak bisa mengembalikan metal vessel milik Alibaba karena benda ini sudah dilarang beredar. Sebelum Alibaba pergi, Sinbad memberinya kartu jalan yang bisa mempermudah akses ke banyak sistem transportasi manapun dengan gratis. Setelah kepergian Alibaba, Hakuei atau Arba muncul di belakang Sinbad. Dia sekarang menjabat sebagai penasehat dari perusahaan dagang Sindria. Dia berkata pada Sinbad untuk tidak khawatir karena tujuan mereka pasti akan tercapai. Alibaba menggunakan kartu itu untuk menaiki kapal terbang yang menuju ke Kekaisaran Ko. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba muncul para perampok yang masuk lewat udara. Mereka ingin merampas semua harta para penumpang yang kebanyakan adalah orang-orang kaya. Saat salah satu perampok mencoba mengayunkan pedangnya, Alibaba langsung membantingnya. Para perampok mulai menyerang Alibaba, tapi Alibaba bisa menghindari serangan mereka dengan sangat cepat. Alibaba bahkan tanpa pedang maupun kekuatan jin bisa mengalahkan semua perampok dengan mudah. Setelah itu, kapal terbang sampai di ibu kota Kekaisaran Ko, Rakusho. Salah satu penumpang berterima kasih pada Alibaba yang ternyata dia adalah Budel, pedagang anggur yang pernah menjadi bos Alibaba di awal season 1. Alibaba tidak menyangka Rakusho yang dulunya terlihat megah sekarang menjadi terbengkalai. Budel mentraktir Alibaba minum sambil menceritakan apa yang telah terjadi pada Kekaisaran Ko selama 3 tahun ini. Kekaisaran Ko mengalami kemunduran disebabkan oleh 4 hukum utama yang ditegakkan oleh aliansi internasional. Ko memiliki perekonomian sangat maju karena disokong kebijakan militer dan perbudakannya. Karena pelarangan militer dan perbudakan, banyak prajurit Ko yang menganggur. Mereka hanya tahu cara berperang dan tiba-tiba disuruh berdagang. Hal itu menyebabkan perekonomian mereka jatuh. Banyak penduduk Kekaisaran Ko yang bermigrasi ke negara-negara lain agar bisa mendapatkan hidup yang sejahtera. Perampok yang menyerang kapal terbang sebelumnya adalah mantan tentara dan budak terdahulu. Ambisi Koen sebelumnya yang meleburkan berbagai macam budaya menjadi satu macam saja membuat negara Ko tidak menarik minat para turis. Di era yang sekarang, kekuatan diukur dari berapa banyak uang yang bisa dihasilkan. Alibaba pun pergi ke istana Kekaisaran Ko untuk menemui sahabat dekatnya yang sekarang menjadi kaisar kelima Kekaisaran Ko, yaitu Kogyoku. Sesampainya di depan istana Kekaisaran, para prajurit menghadang dan mengusir Alibaba karena menyangka dirinya adalah seorang gembel. Alibaba tidak peduli dan tetap memaksa masuk. Para prajurit mencoba menyerang Alibaba, tapi semua serangan mereka bisa dihindari dengan cepat. Setelah tinggal di dunia roh selama 100 tahun, di mana dimensi ruang dan waktu di sana lebih cepat dari dunia ini, Alibaba mampu memproses informasi jauh lebih cepat dari manusia biasa. Dengan kekuatan barunya itu, Alibaba bisa melihat dunia bergerak jauh lebih lambat. Alibaba bisa memprediksi gerakan-gerakan para prajurit yang ingin menyerangnya dengan refleks menghindari semua serangan mereka. Setelah itu muncul prajurit yang mempunyai kekuatan monster dungeon seperti di anime season 1. Dia jauh lebih kuat dan lebih cepat dari prajurit biasa. Tapi semua serangannya juga berhasil dihindari Alibaba. Alibaba tanpa kesulitan langsung membanting dan mengalahkan prajurit itu.
Alibaba langsung masuk ke dalam istana dan menemui Kyogoku. Kaisar Kekaisaran Ko itu langsung menyambut sahabatnya. Mereka lalu berbicara berdua setelah 3 tahun tidak bertemu. Alibaba menceritakan apa yang sudah dialaminya selama 3 tahun ini. Sayangnya, Kogyoku juga tidak tahu keberadaan Aladin dan teman-temannya. Kogyoku menceritakan masalah yang dialaminya mengenai Kekaisaran Ko yang dilanda keberanggerutan. Kogyoku menunjukkan rasa frustasinya karena ulah Sinbad yang memanfaatkannya saat perang saudara. Kogyoku menangis karena nasib bangsanya yang dilanda penderitaan. Alibaba lalu meraih Kogyoku dan memberitahunya jika dia akan membantunya mengembalikan kejayaan Kekaisaran Ko. Alibaba langsung menelpon Sinbad. Sinbad kaget mendengar suara Alibaba yang keras. Alibaba baru pertama kali memakai telepon, jadinya dia berbicara kencang saking senangnya. Alibaba meminta bantuan Sinbad untuk memperpanjang pembayaran hutang Kekaisaran Ko 1 tahun lagi. Dia juga meminta untuk membekukan bunga hutang yang harus dibayarkan Kekaisaran Ko. Awalnya Sinbad menolak, tapi Alibaba menggunakan statusnya sebagai putra dari Rashid Saluja, orang yang dulu mengajarkan perdagangan pada Sinbad. Sebagai balas budi, Sinbad pun mengabulkan permintaan Alibaba. Alibaba memberitahu Kogyoku untuk menyerahkan pembangunan kerajaan padanya. Kogyoku pun mengangkat Alibaba menjadi Perdana Menteri. Sedangkan Kakobun yang menjadi Perdana Menteri sebelumnya diturunkan jabatannya menjadi asisten Alibaba. Kogyoku lalu membawa Alibaba ke ruang arsip negara. Di sana ada banyak materi mengenai Kekaisaran Ko yang berkaitan dengan geografi, demografik, sistem pemerintahan, dan sebagainya. Kakobun awalnya tidak terima dengan adanya Alibaba yang merebut posisinya. Apalagi Alibaba adalah orang luar. Dia ragu dengan apa yang bisa Alibaba lakukan. Tapi Alibaba mengatakan pada mereka untuk tidak khawatir karena dia akan melakukan yang terbaik. Alibaba menggunakan kekuatannya yang bisa membaca banyak gulungan dengan sangat cepat. Alibaba meminta Kogyoku dan yang lainnya untuk mempersiapkan konsep bisnis macam apa yang akan mereka ciptakan. Alhasil, setelah bekerja selama 2 minggu penuh, mereka berhasil menciptakan metode bisnis yang akan mereka kembangkan. 4 hari kemudian, Kekaisaran Ko mengumpulkan semua prajurit, baik yang masih aktif maupun sudah berhenti. Kogyoku berpidato dengan lantang bahwa Kekaisaran Ko masih belum kalah perang. Perang hanya berubah dari segi militer menjadi ekonomi saja. Kogyoku telah memutuskan untuk mengubah militer Kekaisaran Ko menjadi perusahaan dagang. Mereka pun menyambut pidato Kogyoku dengan sukacita, menandakan mereka siap untuk mengembalikan kejayaan negara mereka. Ide mengubah militer menjadi perusahaan perdagangan Alibaba cetuskan karena prajurit Kekaisaran Ko sangatlah banyak. Dia berharap bisa menciptakan perusahaan dagang terbesar dunia di bidang agrikultur dengan jumlah pekerja jutaan orang. Dari yang sebelumnya memproduksi senjata-senjata perang akan beralih menjadi produksi makanan. Kekaisaran Ko memiliki tanah yang sangat subur. Para prajurit akan bekerja menanam padi, jagung, dan bahan pokok lainnya. Walaupun ide Alibaba cemerlang, mereka ada satu masalah, yaitu transportasi. Wilayah Ko sangat jauh dari pusat dunia yang berlokasi di kerajaan Partevia dan Kekaisaran Rem. Mereka pasti akan kesulitan mengekspor bahan pangan ke luar negeri. Saat melewati pegunungan Tian Shan yang berat, dibutuhkan banyak biaya dan makanan bisa membusuk terlebih dahulu. Jika melewati laut, mereka bisa saja dirampok negara Balbat yang telah lepas dari naungan Kekaisaran Ko sejak 2 tahun lalu. Komunikasi dan mobilitas adalah bidang utama dari perusahaan dagang Sindria. Kapal terbang dan selfon adalah produk langka yang diciptakan Sinbad dengan menggunakan teknologi sihir tingkat tinggi. Selain itu, Kekaisaran Ko tidak bisa meniru untuk membuat kapal terbang. Alibaba pun mendapatkan ide lainnya. Dia menyelinap pergi ke pulau pengasingan para pangeran Kekaisaran Ko. Dia menemui Koen, Kome, dan Koha untuk meminta bantuan mengembalikan kejayaan Ko lewat perdagangan. Koen mengusulkan untuk membawa keluar Kome saja karena dia adalah orang yang paling cerdas di Kekaisaran Ko. Sinbad yang mengetahui Alibaba berniat membawa keluar Kome langsung menelponnya. Dia melarang tindakan Alibaba karena Kome adalah kriminal kelas berat dan dilarang meninggalkan tempat pengasingan. Alibaba berdalih jika dia tidak membawa kriminal melainkan hanya membawa aset. Aset Kekaisaran Ko adalah rakyat yang mencintai negaranya dan rela mengorbankan nyawa untuk melindungi negaranya. Tidak peduli status dia pangeran, budak, ataupun penjahat. Sinbad yang lelah berdebat dengan Alibaba pun memutuskan untuk membiarkannya.
Sosok Alibaba mengingatkan Sinbad akan masa mudanya yang naif dan menganggap bisa menyelamatkan semua hal. Agar tidak dikenali orang-orang, Alibaba membuat Komei memakai topeng dan menggunakan nama samaran. Walaupun begitu, beberapa orang termasuk Kogyoku sadar jika orang itu adalah Komei. Komei lalu membawa Alibaba menuju ruang fasilitas riset sihir yang ada di bawah tanah. Bahkan aliansi internasional tidak tahu jika Kekaisaran Ko memiliki fasilitas ini. Di sana terdapat berbagai tim yang fokus pada penelitian masing-masing. Tim ahli sihir jarak jauh berhasil membuat peralatan sihir yang bisa mengirimkan pesan jarak jauh. Tim makhluk dungeon berhasil meningkatkan rating sukses dari 30% menjadi 70% saat mentransplantasikan tubuh monster ke tubuh manusia. Tim asimilasi household berhasil menemukan metode untuk mempercepat atau menekan mode asimilasi household member dengan 8 tipe sihir. Para peneliti juga berhasil mengembangkan 8 trigram talisman yang menyerupai 8 atribut sihir. Contohnya adalah Fire Trigram Talisman untuk mengeluarkan api. Dengan talisman ini, manusia biasa bisa mengeluarkan api tanpa harus menjadi ahli sihir. Heaven Trigram Talisman untuk mengawetkan tubuh manusia. Mereka bahkan bisa menciptakan pasukan mayat hidup dengan talisman ini. Alibaba menjadi kagum saat melihat penemuan-penemuan rahasia Kekaisaran Ko yang bahkan menurutnya lebih maju daripada Magnostat. Komei telah menciptakan fasilitas rahasia ini sejak dirinya masih kecil. Jika seandainya Komei lahir di dunia ini lebih awal, mungkin dia akan berhasil menguasai dunia. Komei lalu membawakan riset yang dibutuhkan Alibaba untuk transportasi barang-barang ke seluruh dunia yang dinamakan lingkaran sihir teleportasi. Dengan teknologi ini, Alibaba yakin Kekaisaran Ko bisa memindahkan produk-produk mereka dengan sangat cepat ke seluruh dunia. Alibaba juga menyarankan untuk mematenkan 8 trigram talisman, seperti perusahaan dagang Sindria yang sudah mematenkan produk kapal terbang mereka. Lingkaran sihir teleportasi membutuhkan titik awal dan titik akhir. Jadi, jika mereka ingin memindahkan barang ke Kekaisaran Dream, berarti mereka harus membuat titik akhir di sana. Yang berarti mereka harus menjalin kerjasama dengan semua negara yang akan dilibatkan. Untuk masalah negosiasi, Komei meminta Alibaba yang mengurusnya, karena hanya dialah orang yang bisa melakukannya. Alibaba pun memulai perjalanannya sebagai utusan dari perusahaan dagang Ko. Negara pertama tujuannya adalah Republik Balbat. Sejak Balbat lepas dari naungan Kekaisaran Ko, tradisi budaya Balbat kembali seperti semula. Arsitektur bangunan-bangunan khas mereka telah kembali seperti dulu lagi. Peraturan-peraturan dari Balbat sekarang diputuskan oleh parlemen. Alibaba menemui pemimpin dari parlemen yaitu Barkak yang dulunya adalah jenderal dari kerajaan Balbat. Barkak sangat gembira bisa melihat Pangeran Alibaba lagi. Dia juga menawarkan Alibaba untuk kembali ke sisi mereka. Tapi Alibaba menolak karena Balbat tidak lagi membutuhkan seorang pangeran. Alibaba lebih senang melihat kondisi Balbat yang sekarang di mana tidak ada lagi monarki yang berkuasa dan tidak ada perbedaan golongan. Barkak setuju untuk mendirikan rumah dagang perusahaan Ko di Balbat. Negara tujuan Alibaba selanjutnya adalah Magnostat. Sesampainya Alibaba di Magnostat, dia merasa heran karena negara sihir ini sudah tidak semenakjubkan saat dipimpin Mogamed. Alibaba pun bertemu dengan kepala sekolah Akademi Magnostat yaitu Yamraiha. Yamraiha terkejut melihat Alibaba yang masih hidup. Alibaba pun menceritakan apa yang telah terjadi padanya selama ini. Magnostat sekarang lebih fokus pada penelitian sihir ketimbang mengeksploitasinya. Magnostat tidak lagi bergantung pada instrumen sihir di segala bidang. Karena itulah yang menyebabkan kehancuran Magnostat di pemerintahan sebelumnya. Alibaba lalu menyampaikan tujuannya datang ke Magnostat, yaitu untuk mendirikan rumah dagang bagi perusahaan Ko yang ingin memasang lingkaran sihir teleportasi. Lingkaran sihir teleportasi yang berhasil diciptakan Komei sangat mengejutkan Yamraiha. Karena itu sama halnya dengan instrumen sihir di mana siapapun tidak harus penyihir bisa menggunakannya. Sejujurnya, Yamraiha sedikit takut dengan apa yang sudah ditemukan Komei karena bisa digunakan untuk tindakan-tindakan kejahatan. Alasan Magnostat tidak lagi mengeksploitasi sihir secara besar-besaran lagi hanya untuk menjaga kedamaian. Yamraiha pun menerima proposal bisnis ini karena permintaan dari Alibaba. Negara tujuan Alibaba selanjutnya adalah Kerajaan Heliohab. Yang menjadi Raja Heliohab sekarang adalah guru Alibaba sendiri, yaitu Sharkan. Sharkan telah diberitahu sebelumnya oleh Yamraiha jika Alibaba akan pergi ke negaranya. Sharkan heran bagaimana Alibaba masih hidup.
Alibaba pun menceritakan apa yang telah dialaminya selama ini. Alibaba juga menanyakan pendapat Shere Khan mengenai Sinbad saat ini. Menurutnya, Sinbad saat ini telah berhasil meraih impiannya, yaitu menciptakan dunia tanpa peperangan. Sebagai gurunya, jelas Shere Khan menerima negosiasi yang ditawarkan Alibaba. Shere Khan menerima teknologi lingkaran sihir teleportasi yang nantinya akan dipasang di negeri mereka. Negara tujuan Alibaba selanjutnya adalah Kekaisaran Reim. Sesampainya Alibaba di ibu kota Kekaisaran Reim, yaitu Romano, Alibaba langsung dijemput oleh Masrur. Singkatnya, Masrur sudah diberitahu oleh Shere Khan mengenai Alibaba yang masih hidup dan sedang pergi ke Reim. Alibaba terkejut saat mengetahui Masrur yang sekarang sudah mempunyai 4 anak dari 2 orang istri. Masrur lalu mengajak Alibaba untuk menemui para petinggi Kekaisaran Reim, termasuk pendeta agung mereka yaitu Magi Titus Alexius. Di sana, Alibaba juga bertemu dengan Mu Alexius dan Swintus. Titus membawa Alibaba ke Kolosium di mana dulu Alibaba pernah bertarung di sana. Sekarang Kolosium berubah menjadi pertunjukan drama dan tidak ada lagi gladiator. Semua itu terjadi semenjak Kekaisaran Reim menghapuskan perbudakan. Karena terjadi perubahan kebijakan pada Kekaisaran Reim, Nerva yang berstatus sebagai anak kaisar melakukan pemberontakan. Walaupun Reim menamakan dirinya sebagai kekaisaran, tapi sebenarnya sistem pemerintahannya adalah republik. Orang yang menjadi kaisar adalah orang yang dipilih para senat. Nerva kalah dalam pemilihan dan menghilang membawa lari metal vesselnya. Mu dan Titus meyakini jika Nerva telah dimanipulasi seseorang. Selain itu, Alibaba juga ingin tahu di mana keberadaan Aladin. Alhasil, setelah pencarian lama, Alibaba mendapatkan petunjuk tentang keberadaan Aladin dari Titus. Titus memberitahunya jika Aladin masih ada di dunia ini, tapi di tempat yang bahkan tidak bisa dijangkau oleh magi seperti Titus ataupun Yunan. Di pegunungan Tenzan terdapat rumor mengenai bayangan besar yang menutupi padang rumput. Di atas awan terdapat siluet pulau besar yang melayang. Diperlihatkan juga sosok karakter yang masih samar dari pulau itu. Jadi, apakah itu adalah Aladin? Oke, sekian dulu alur cerita manga Magi The Labyrinth of Magic lanjutan anime part 7. Video selanjutnya akan menceritakan tentang perjuangan Aladin bersama teman-temannya melawan Arba. Nantikan aja video berikutnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini. Sampai jumpa.